tapi masalahnya adalah ketika teman-teman itu merasa kesulitan, merasa butuh bantuan, merasa butuh dukungan, ternyata orang Kumiainya itu nggak mau bantu, nggak mau kerjasama. Misalnya ketika kita punya masalah, Kumiainya cuek aja, nggak mau peduli, nggak mau bantu. Action, minasan konnichiwa, Koko desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang Ginnoji Suisei ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi ada di Indonesia pengen ke Jepang, atau buat teman-teman yang sekarang lagi ada di Jepang yang sedang menggunakan visa Ginnoji Suisei, mungkin teman-teman itu sudah nggak asing dengan yang namanya Kumiai ya, atau yang dengan di embel-embel bla 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 Kyodo Kumiai semacam itu ya. Nah, Kumiai ini sendiri adalah, kalau artinya dalam bahasa Inggris kan itu artinya kooperatif ya, atau kooperasi, atau dalam bahasa Indonesianya itu semacam perserikatan ya, asosiasi, yang mana itu Kumiai menjadi penanggung jawab buat teman-teman yang akan datang ke Jepang. Dan setelah datang ke Jepang, nanti Kumiainya itu akan mengurus teman-teman ya, dan bertanggung jawab atas segala apa yang terjadi pada diri teman-teman. Nah, mungkin untuk Kumiai itu sendiri gue udah bahas ya di video kemarin ya, itu perbedaan Kumiai dan TSK dan LPK ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih detail tentang Kumiai atau TSK atau LPK, itu silahkan nonton video yang sebelumnya ya. Nah, jadi di video kali ini yang kita bahas itu adalah apakah Kumiai untuk teman-teman yang sekarang lagi ada di Jepang dengan menggunakan visa Ginnoji Suisei itu bisa nggak pindah Kumiai? Nah, mungkin ya dalam kondisi-kondisi seperti saat teman-teman ada di Jepang ya, Kumiai itu kan berfungsi untuk mengontrol atau menjaga atau bertanggung jawab tentang semuanya diri teman-teman ya, bertanggung jawab sepenuhnya tentang diri teman-teman, baik itu misalnya perpanjangan Jairukar, atau biasanya untuk mengganti alamat itu juga Kumiai yang ngurus, terus pengurusan Nenking atau main number card awal ya, bukan main number card, suci card itu ya, pokoknya semuanya ya, dokumen-dokumen awal itu ya, semuanya itu adalah jadi tanggung jawab perusahaan Kumiai. Selain itu juga, selain pengurusan dokumen juga, Kumiai ini juga bertanggung jawab tentang misalnya ketika teman-teman itu memiliki kendala baik dari segi pekerjaan, hubungan dengan perusahaan, gaji, jam kerja dan segala macam, itu juga Kumiai akan bertanggung jawab ya. Jadi misalnya nih, ketika teman-teman bekerja di satu perusahaan, wah ternyata jam kerjanya sedikit, pengennya jam kerjanya dibanyakin, itu teman-teman bisa sodang ke Kumiai. Nanti Kumiai bisa ngomong ke perusahaan agar nanti perusahaan nanti nambahin jam kerja teman-teman. Misalnya pengen zanggyo nih, pengen lembur, pengen banyak jam kerjanya, itu bisa sodang ke Kumiai. Atau mungkin dari satu perusahaan itu kerjaan sangat banyak sekali, mungkin kerjanya itu 12 jam lebih dalam satu hari, dan teman-teman mungkin ngerasa wah ini terlalu berat, terlalu kepanjangan, itu juga teman-teman bisa sodang ke Kumiai ya. Nanti Kumiai akan ngomong ke perusahaan, ini jam kerjanya bisa nggak dikurangin karena nanti ini orang kami jadi kelelahan, nanti kerjanya jadi nggak maksimal dan segala macam ya. Itu juga tugas Kumiai. Selain itu juga mungkin perhitungan gaji teman-teman yang salah, perhitungan lembur teman-teman yang salah, atau mungkin perusahaannya agak kurang mengenakan cara mereka berkomunikasi segala macam, itu juga bisa teman-teman sodangkan ke orang Kumiai ya. Pokoknya semua masalah teman-teman itu bisa. Nah, tapi masalahnya adalah ketika teman-teman itu merasa kesulitan, merasa butuh bantuan, merasa butuh dukungan, ternyata orang Kumiainya itu nggak mau bantu, nggak mau kerjasama. Misalnya banyak yang dengar ya, gue dengar itu dari teman-teman yang Ginnoji Suisei, termasuk teman-teman dekat ya, bilang Kumiainya seperti nggak mau bantu, nggak peduli seperti itu. Ketika kita punya masalah, Kumiainya cuek aja, nggak mau peduli, nggak mau bantu. Nah, jadi kan kadang seperti itu ada Kumiai-Kumiai yang warui itu seperti itu ada ya, mereka nggak peduli gitu, nggak terlalu nanggapin, ada juga ya. Dan ada juga Kumiai-Kumiai yang baik, seperti Kumiai gue kan itu ganti-ganti ya orangnya ganti-ganti. Jadi waktu orang yang pertama itu memang agak kurang memberikan solusi ketika kita punya masalah. Terus ketika Kumiai yang baru ganti lagi gitu kan, akhirnya Kumiai agak baik, agak lebih membantu gitu ya, baik dan sedikit membantu. Akhirnya semua permasalahan kita itu diberikan solusi, dan untungnya dapat Kumiai yang baik ya di akhir-akhir waktu Ginnoji Suisei. Nah, masalahnya terjadi ketika teman-teman itu memiliki Kumiai yang kurang baik ya, dan berpikir untuk wah mending gue pindah Kumiai aja, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah untuk pindah Kumiai ini bisa sih atau enggak? Nah, sebenarnya pada dasarnya ya jawabannya itu adalah tidak ya. Tetapi ada dalam kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan teman-teman untuk ganti Kumiai. Nah, dan hal ini sendiri juga terjadi pada Kumiai gue ya, bukan gue ya, terjadi pada Kumiai gue. Mereka itu mengadopsi Ginnoji Suisei dari Kumiai lain ke tempat
kumiai mereka. Nah, hal ini terjadi karena waktu itu kan gue kerja di hotel. Nah, hotel ini kan suatu perusahaan yang besar yang memiliki cabang hotel yang ada di hampir seluruh Jepang. Nah, jadi waktu itu ada satu kondisi, seorang Gino Jisei itu dia berada di hotel daerah, kita anggaplah misalnya daerah Tokyo. Nah, ternyata hotel itu memiliki mungkin masalah, mungkin karena waktu corona itu hotelnya sepi dan tutup ya. Pokoknya masalah. Hasil Gino Jisei ini dipindahkan ke daerah Kyushu. Dari Tokyo kan ke Kyushu jauh. Nah, mungkin orang kumianya yang di Tokyo itu nggak bisa mengontrol ketika anak Gino Jisei-nya pindah ke Kyushu. Alhasil pihak kumiya yang ada di Tokyo itu mengalihkan anak didik mereka, Jisei mereka ke Kyushu dengan kumiya yang ada di Kyushu. Alhasil mereka pindah kumiya ya, dari kumiya yang di Kyushu, ada kumiya yang ada di Kyoto pindah ke Kyushu, dan itu udah beda label kumiya ya, udah memang benar-benar beda kumiya. Nah, hal seperti itu memang ada ya, tetapi memang dalam keadaan-keadaan khusus ya, keadaan-keadaan tertentu itu mungkin baru teman-teman bisa pindah kumiya. Nah, tetapi ketika teman-teman itu ngerasa teman-teman punya masalah, mungkin masalahnya kerjanya terlalu berat dan teman-teman sedang ke kumiai dan masalah-masalah yang lainnya ya, terus teman-teman ngerasa kumiainya bisa bantu dan pengen pindah kumiai. Hal seperti itu nggak bisa ya. Jadi ketika teman-teman pengen pindah kumiai karena masalah-masalah sepele, misalnya kerjanya berat, nggak sanggup kerja, berantem dengan senpai, berantem dengan orang Jepang, terus pengen pindah kumiai karena kumiai nggak memberikan solusi, itu nggak bisa ya. Masalah-masalah sepele itu yang teman-teman jadikan alasan untuk pindah kumiai. Nah, jadi sebenarnya ya ketika teman-teman selama masa magang, baik itu magang 1 tahun, magang 3 tahun, atau magang 5 tahun, umumnya kumiai teman-teman itu akan selalunya sama halnya ke gue ya. Gue itu juga selama 3 tahun magang sebelumnya, itu kumiainya sama aja. Yang ganti itu paling orangnya aja. Misalnya kumiainya orang kumiainya yang sebelumnya itu mungkin berhenti, terus digantiin dengan orang kumiai yang baru. Orangnya ya, bukan kumiainya. Jadi masih satu kumiai tapi orangnya ganti-ganti, itu mungkin aja ya. Atau mungkin orang kumiainya ditugaskan ke prefektur lain, akhirnya ada orang kumiai baru yang menjadi pengawas teman-teman. Paling itu sih yang bisa membuat yang membantu teman-teman. Jadi orang kumiainya aja yang diganti, tapi kumiainya mungkin nggak akan bisa diganti untuk masalah-masalah sepele ya. Tetapi mungkin juga ketika teman-teman itu merasa masalah ya, oh ini orang kumiainya nggak enak. Kalau dalam kondisi TSK ya, mungkin teman-teman bisa ngadu ke bos atau saconya TSK gitu kan. Wah, ini orang TSK-nya nggak enak nih, bisa nggak diganti orangnya? Itu mungkin bisa ya, tapi kalau kumiai gue nggak ngerti ya, karena kita kumiai kan nggak tahu mana bos saconya si kumiai ini, kan kita nggak tahu. Kita kan cuma tahu orang karyawannya aja yang berurusan dengan kita ya, seperti itu. Tapi kalau mungkin teman-teman tahu saconya kumiai itu, mungkin teman-teman bisa ngadu. Oh, ini orangnya nggak enak, dia nggak bisa memberikan solusi kepada kita segala macam, itu mungkin bisa ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya kesimpulannya ya. Kalau teman-teman itu selama masa magang itu nggak bisa pindah kumiai, apalagi dengan alasan yang sepele-sepele kayak gitu ya, nggak bisa. Tapi kalau dengan kondisi-kondisi tertentu yang benar-benar kondisi tertentu ya, itu mungkin bisa membuat teman-teman untuk pindah kumiai. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya untuk kumiai ya. Untuk teman-teman yang ada di Jepang yang pengen datang ke Jepang sebagai Gino Jisei, kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.